Baik, perkenalkan nama saya Igede Ade Kurniata, absen 7. Saya akan mulai presentasi kali ini dengan judul Lingkungan Audit Internasional. Audit berfungsi memastikan bahwa representasi keuangan seutuhnya bebas dan tersaji secara wajar, sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum. Fungsi audit ini berkaitan dengan kerangka-kerangka konseptual seperti agensi teori, permintaan dan penawaran audit, atribut produk audit, dan asuransi dan serta hipotesis informasi. Ini dibedakan menjadi beberapa bagian lingkungan audit, yaitu yang pertama lingkungan audit di Jerman. Profesi akuntansi yang di Jerman berciri-ciri standar, berpendidikan yang tinggi untuk dapat diterima, ukuran yang kecil sekitar 7.500 anggota, yaitu kendala-kendala peraturan yang sangat kompleks dan kepemimpinan internasional yang penting terutama berkaitan dengan isi. Yang kedua, lingkungan audit di Jepang. Audit profesional yang di Jepang sulit dimengerti. Walaupun hukum AP Jepang telah diratifikasi bulan Juni 1948, dibentuk tahun 1949, profesi akuntan di Jepang masih berjuang untuk memperoleh status sosial. Sulit untuk menarik lulusan universitas yang bagus ke dalam profesi akuntan. Pegawai sipil tingkat tinggi menikmati gengsi pribadi yang lebih tinggi dibandingkan para partisipasi AP. Pertumbuhan jumlah akuntan di Jepang sedang-sedang saja. Jumlah AP yang ada di Jepang pada akhir tahun 1990 adalah sekitar 9.000 orang. Sekian presentasi yang saya bawakan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gede Sarnawe. Saya akan melanjutkan presentasi dari Ade Kurniawan. Yaitu yang ketiga, yaitu lingkungan auditing di Belanda. Orang Belanda merupakan profesional akuntansi yang mengagumkan. Mereka telah berada pada tingkat pengembangan profesional dan teknis yang tinggi secara internasional. Akuntan Administration telah menciptakan segmen profesi akuntan tingkat kedua di Belanda yang bisa menawarkan jasa-jasa sebagai berikut. Yang pertama yaitu merancang dan memelihara catatan akuntansi, mengulas cara-cara pemeliharaan catatan tersebut, dan menyiapkan laporan keuangan. Kemudian yang kedua, menganalisa dan menginterpretasikan dalam laporan-laporan penjelasan data-data yang diambil dari catatan perusahaan dan memberikan informasi dan nasihat berkaitan dengan data-data tersebut. Kemudian yang materi yang kedua itu ada audit ekstern dan intern untuk operasi di luar negeri. Akuntan bertanggung jawab menyediakan data ekonomi yang menunjukkan efisiensi dan produktivitas usaha dan bermanfaat untuk pembuatan kebijakan makro. Di beberapa negara seperti Amerika Serikat, nilai tinggi ditempatkan pada pengalaman universitas di pendidikan siswa dan perusahaan yang merekrut di perguruan tinggi yang akrab dengan latar belakang siswa akan memiliki ketika mereka lulus. Di negara lain, pendidikan akuntansi mungkin tidak begitu penting atau bahkan tersedia. Yang pertama itu identitas. Identitas calon merupakan hal yang menarik. Dalam banyak kasus, seorang individu harus menjadi warga negara di mana ia ingin menjadi disertifikasi. Kemudian yang kedua ada persyaratan pendidikan, pengalaman, dan pengujian. Proses pendidikan mengacu pada apa yang diminta belajar untuk disertifikasi. Persyaratan pengalaman kerja yang melibatkan seberapa banyak pengalaman yang diperlukan dan waktu pengalaman relatif terhadap pendidikan dan pengujian. Kemudian yang ketiga ada ukuran profesi. Mutu hasil kerja tak bisa dinilai masyarakat awam dan akuntan adalah profesional yang mengetahui kualitas kerja mereka. Oleh karena itu, para profesional harus mengatur dirinya sendiri yang dalam hal ini dilaksanakan organisasi profesi. Yang keempat itu ada reciprocity. Reciprocity berarti akuntan dapat memiliki izin di suatu negara untuk melakukan praktek di negara lain. Yang kelima itu harmonisasi di masyarakat Eropa. World Trade Organization atau WTO juga melakukan usaha untuk menghapus hambatan untuk kendala perusahaan jasa melalui General Agreement on Trade in Service atau GATS. Kemudian kantor akuntan global. Perbedaan latar belakang akuntan publik menyebabkan perlu standar akuntansi berterima umum yang berlaku di seluruh dunia. KAP besar yang berekspansi di luar negeri harus menyesuaikan pelayanan audit dari pengirim auditor ke luar negeri sampai penyusunan laporan dengan audit lokal.
Kemudian ada alasan-alasan ekspansi. Kantor akuntan publik secara tradisional dikeluarkan di luar negeri untuk pelayanan yang lebih baik pada klien mereka dan untuk memberikan garis pertahanan terhadap perusahaan akuntan lain global yang mungkin tergoda untuk mengganggu di pangkalan klien mereka. Dalam sebuah survei terhadap perusahaan yang telah beralih dari auditor kecil menengah ke auditor nasional yang lebih besar. Kemudian selain itu pasar banyak yang membuka diri terhadap merger dan akuisisi dan investasi asing baru. Alasannya adalah yang pertama itu kebutuhan untuk mendeskripsikan peningkatan usaha yang memerlukan satu audit untuk semua perusahaan dan satu kelompok. Kemudian untuk menggambarkan ekspansi yang memerlukan layanan KAP internasional. Kemudian yang ketiga akuisisi global dan peningkatan klien pasar LN pengaruhi ekspansi usaha audit. Kemudian presentasi akan dilanjutkan oleh Saudara Yudhistira. Baik, saya Igede Yudhistira akan melanjutkan presentasi pelayanan klien internasional. Cara sederhana KAP melayani klien multinasional adalah dengan mengirim auditor dari kantor pusat untuk melayani klien di luar negeri. Pendekatan berbeda antara lain. Yang pertama, pendekatan koresponden atau pendekatan tidak langsung, dan yang kedua, pendekatan cabang atau pendekatan langsung. Materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang persekutuan global. Apakah sebuah perusahaan audit memperluas hubungan luar negeri melalui koresponden yang kuat atau lemah? Para mitra di negara-negara lain tetap terpisah. Organisasi otonom. Tidak semua perusahaan yang memegang kendali ekuitas selama operasi yang sangat luas. Kerjasama ini dibangun dengan saling menguntungkan dan pelayanan. Ada situasi di mana sebuah perusahaan audit di satu negara memiliki operasi di negara-negara lain, namun mereka adalah pengecualian dari aturan. Selanjutnya, isu operasional persekutuan global. Isu-isu akuntansi yang diciptakan oleh perdagangan internasional adalah di akuntansi itu sendiri mencakup beberapa proses yang luas. Yang pertama, pengukuran. Pengukuran adalah proses mengidentifikasikan, mengelompokkan, dan menghitung aktivitas ekonomi atau transaksi. Pengukuran ini memberikan masukan mendalam mengenai profitabilitas operasi suatu perusahaan dan kekuatan posisi keuangannya. Yang kedua, pengungkapan adalah proses di mana pengikhtisaran akuntansi dikomunikasikan kepada para pengguna yang diharapkan. Bidang ini memusatkan perhatian pada isu-isu seperti apa yang akan dilaporkan, kapan, dengan cara apa, dan kepada siapa. Yang ketiga, ada auditing. Adalah proses di mana kalangan profesional akuntansi khusus atau auditor melakukan atestasi atau pengujian terhadap keandalan proses, pengukuran, dan komunikasi. Baik, sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan kepada rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Niputu Eva Mariani. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Proses audit. Pertumbuhan pasar modal nasional dan internasional telah mengubah sorotan pada auditor sebagai link kredibilitas penting antara perusahaan dan investor. Kreditur luar tertarik pada pandangan tujuan independen dari laporan keuangan perusahaan. Yang pertama, pedoman sumber dan syarat-syarat. Standar auditing berasal dari sektor pemerintah publik, sektor swasta, atau kombinasi dari keduanya. Sumber pertama dari pengaruh sektor publik adalah lazim di negara berkembang di mana proses akuntansi tidak terorganisir dengan baik atau cukup kuat. Pemerintah sering mengambil arahan dengan memasukkan syarat audit dan pada tingkat lebih rendah standar ke dalam hukum. Yang kedua, perbedaan standar audit. Ada banyak alasan mengapa standar audit yang bervariasi dari satu negara ke negara. Di Amerika Serikat dan Inggris ada berbasis luar pasar modal dan sangat berkualitas proses akuntansi. Pasar modal mengharuskan laporan keuangan diverifikasi secara independen dan proses telah dikembangkan dan disempurnakan standar audit dari waktu ke waktu. Udara skeptisisme telah mendorong tes cukup kaku. Yang ketiga, ada opini audit.
Elemen dasar laporan audit adalah sebagai berikut. Yang pertama, judul. Yang kedua, penerimaan untuk siapa laporan audit yang diterbitkan. Yang ketiga, ada pembukaan atau syarat identifikasi pengantar dari laporan keuangan yang diaudit dan pernyataan tanggung jawab manajemen entitas dan tanggung jawab auditor. Yang keempat, lingkup ayat referensi dengan standar yang relevan dan deskripsi pekerjaan yang dilakukan auditor. Yang kelima, opini ayat. Yang keenam, tanggal laporan. Dan yang ketujuh, audit alamat. Dan yang terakhir, auditor tanda tangan. Sekian presentasi dari saya.